Kalian pernah nggak merasa kesulitan menyelesaikan masalah pertidaksamaan nilai mutlak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pintar, selamat datang di Belajar Online. Oke, pada kesempatan kali ini bersama Bu Ila kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Masih ingat nggak kemarin konsep nilai mutlak yang tentang jarak? Jadi kalau ada nilai mutlak X, itu artinya jarak antara titik X dengan titik 0. Ya. Nah, bagaimana dengan persamaan nilai mutlak? Kalau persamaan nilai mutlak berarti itu adalah suatu pernyataan matematika yang ada tanda nilai mutlaknya dan ada tanda sama dengannya. Sedangkan kali ini yang akan kita pelajari yaitu pertidaksamaan nilai mutlak, berarti itu tentang pernyataan matematika yang ada tanda nilai mutlaknya dan ada tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan itu apa saja sih? Ada kurang dari, ada lebih dari, ada kurang dari atau sama dengan, dan ada lebih dari atau sama dengan. Contoh, misalkan kita punya nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan 3. Artinya apa? Artinya, berapa sajakah nilai X yang berjarak kurang dari atau sama dengan 3 dari titik 0? Berapa saja hayo X-nya? Ada banyak kan? Ada yang jaraknya 1, ada yang jaraknya 2, ada yang jaraknya 3. Itu untuk yang sebelah kanan dari titik 0. Sedangkan untuk yang sebelah kiri titik 0 itu ada yang berjarak sama 1, 2, 3, ada yang setengah pula. Jadi untuk yang berjarak 3 dari titik 0 dari samping kiri itu mulai dari min 3 sampai 0. Dan untuk yang berjarak kurang dari 3 dari samping kanan 0 itu mulai dari 3 sampai 0. Jadi, dapat kita simpulkan nilai mutlak X yang kurang dari atau sama dengan 3, atau berapa sajakah nilai X yang berjarak kurang dari atau sama dengan 3 dari titik 0, itu X-nya adalah mulai dari min 3 hingga 3. Bisa dipahami? Lah, dari situ dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika kita punya A lebih besar atau sama dengan 0 dan nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka X-nya lebih besar dari atau sama dengan negatif A dan X-nya kurang dari atau sama dengan A. Jadi X berada antara min A hingga A. Oke, untuk selanjutnya, misalkan kita punya nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan 3. Itu berarti apa? Artinya, berapa sajakah nilai X yang berjarak lebih dari atau sama dengan 3 dari titik 0? Coba kita perhatikan garis bilangannya. Di situ ada titik 0. Berapakah X-nya berapakah yang bisa lebih dari 3? Tentu yang berjarak lebih dari 3 dari titik 0 itu ada X sama dengan 3 itu sendiri, ada X sama dengan 4, X sama dengan 5, dan seterusnya. Nah, yang berjarak 3 itu dari sebelah kanan ya. Yang dari sebelah kiri, yang berjarak 3 dari titik 0 itu ada negatif 3, negatif 3,5, negatif 4. Nah, semua itu berjarak lebih dari 3 dari titik 0. Nah, kalau kita ilustrasikan atau kita tulis pernyataannya, X-nya yang berjarak lebih dari atau sama dengan 3 itu adalah X yang lebih besar dari atau sama dengan 3 atau X yang kurang dari atau sama dengan negatif 3. Dari ilustrasi ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika A-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan nilai mutlak X lebih besar dari atau sama dengan A, maka X-nya lebih besar atau sama dengan A atau X-nya kurang dari atau sama dengan negatif A.
Untuk lebih jelas lagi, Bila akan kasih contoh. Selesaikan persamaan nilai mutlak dari nilai mutlak 3x plus 2 kurang dari atau sama dengan 5. Cara menyelesaikannya, kita bisa menggunakan sifat nilai mutlak yang kedua. Yang tadi, yang kalau nilai mutlak X kurang dari A, maka X-nya berada di antara negatif A sampai A. Ya, kita gunakan sifat nilai mutlak yang kedua itu. Oke, karena di sini kita punya nilai mutlak 3x plus 2, menggunakan sifat nilai mutlak yang kedua tadi, kita bisa menulis bahwa jika nilai mutlak 3x plus 2 kurang dari sama dengan 5, maka 3x plus 2 lebih besar atau sama dengan negatif 5, dan dia lebih kecil atau sama dengan 5. Jadi di sini ada 3 ruas ya. Ada 3 ruas. Ruas kiri ada negatif 5, yang di tengah ada 3x plus 2, dan yang di kanan ada 5. Nah, semua ruas di sini, karena tujuan kita ingin mencari X, maka semua ruas, ketiga ruas di sini kita kurangi dengan 2. Jadi ruas kiri kurangi 2, ruas tengah kurangi 2, dan ruas kanan dikurangi 2. Ya. Akhirnya kita peroleh negatif 7 kurang dari atau sama dengan 3x, dan 3x kurang dari atau sama dengan 3. Kemudian setiap ruas atau ketiga ruasnya kita bagi dengan 3, supaya 3x, ruas tengah yang 3x itu nanti kalau kita bagi 3 akan menjadi x. Jadi bisa kita peroleh di sini min 7/3 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian yang kita cari untuk pertidaksamaan nilai mutlak 3x plus 2 kurang dari atau sama dengan 5, yaitu himpunan penyelesaiannya adalah untuk setiap x bilangan real di mana x-nya berada di antara negatif 7/3 dan 1. Nah, ini contoh berikutnya. Kalau tadi contoh untuk sifat nilai mutlak yang kedua, contoh berikutnya ini adalah kita menggunakan sifat nilai mutlak yang ketiga, yaitu nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan A. Nah, di sini soal kita ini adalah nilai mutlak X per 2 ditambah 5 lebih besar atau sama dengan 9. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan yang ini, kita bisa menggunakan sifat nilai mutlak yang ketiga. Masih ingat kan tadi bunyinya adalah nilai mutlak X lebih besar dari atau sama dengan A, maka X-nya lebih besar atau sama dengan A, atau X-nya kurang dari atau sama dengan negatif A. Nah, dari soal itu bisa kita tulis nilai mutlak X per 2 plus 5 lebih dari atau sama dengan 9, bisa kita tulis solusinya adalah X per 2 plus 5 lebih dari atau sama dengan 9, atau X per 2 plus 5 kurang dari atau sama dengan negatif 9. Dari dua pertidaksamaan ini kita selesaikan satu persatu. Yang sebelah kiri, yang pertama dulu, X per 2 plus 5 lebih dari atau sama dengan 9, kedua ruas kita kurangi 5, dan kedua ruas kita bagi dengan 2, kita peroleh X lebih besar atau sama dengan 8. Sedangkan untuk pertidaksamaan yang kedua, X per 2 plus 5 kurang dari atau negatif 9, kedua ruas sama, kedua ruas kita kurangi 5, dan kita kalikan dengan 2 kedua ruas, kita peroleh X kurang dari negatif 28. Jadi himpunan penyelesaian yang kita cari untuk pertidaksamaan di atas itu adalah himpunan X bilangan real di mana X-nya lebih dari atau sama dengan 8, atau X-nya kurang dari atau sama dengan negatif 28. Oke, demikian video kita kali ini tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya nggak ketinggalan materi-materi berikutnya. Salam belajar online.